Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam kondisi baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di pertemuan kedua untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran di PGSDIM. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang deskripsi mata kuliah, kontrak, dan juga silabus serta penugasan yang akan teman-teman lakukan selama mengikuti di perkuliahan sudah saya jabarkan di pertemuan kemarin. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar penilaian. Materi saya sudah bisa diakses melalui LMS, di download ya. Konsep dasar penilaian. Maka dalam materi kita ini kita akan membahas 3 tema besar. Yang pertama adalah pengertian atau pengenalan apa itu penilaian pembelajaran. Yang kedua adalah pendekatan penilaiannya, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip penilaian ya, tanpa perhitungan rumus, karena nanti di pertemuan selanjutnya akan ada juga prinsip-prinsip penilaian yang harus dihitung melalui rumus yang terkait dengan validitas dan reliabilitas suatu butir penilaian. Dalam kita ketahui bahwa kurikulum, pembelajaran, dan penilaian merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Komponen tersebut saling terikat antara satu dengan yang lain. Kurikulum, pembelajaran, dan penilaian tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Kita ketahui bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana yang mana di dalamnya mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tersebut ya. Maka nanti dalam kurikulum teman-teman akan mempelajari tentang kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada tujuan, isi, serta bahan pelajarannya itu apa. Jadi ibarat kata kurikulum itu menjadi ruh dari pembelajaran, karena intinya itu ada di kurikulum. Sangat tidak mungkin guru mengajar tanpa mengacu pada kurikulum. Lantas apa yang diajarkan? Ya, maka kurikulum menjadi sangat penting, esensi dalam proses pembelajaran. Setelah di dalam kurikulum ya, kurikulum adalah seperangkat perencanaan, maka eksekusinya itu ada di dalam proses pembelajaran. Kita artikan pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai kompetensi yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Jadi implementasinya dari perencanaan tersebut adalah di pembelajaran. Ketika guru mengajar, maka tidak akan lepas yang namanya adalah penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil peserta didik. Ya, dalam hal ini setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran, makanya guru harus mengetahui apakah sudah tercapai atau belum proses pembelajaran tersebut. Itulah yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini ya. Penilaian dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun instrumen non-tes ya. Jadi yang dimaksud dengan penilaian adalah ya untuk mengetahui tentang kualitas sesuatu. Hal ini otomatis terkait dengan peserta didik ya. Jadi penilaian itu adalah suatu proses untuk memperoleh informasi, tetapi proses itu diperoleh melalui hasil pengukuran. Pengukuran tersebut menggunakan 2 instrumen, satu instrumen tes dan yang kedua adalah instrumen non tes. Itu semua nanti kita akan pelajari di mata kuliah saya ini. Dari pengertian penilaian tersebut, maka
terdapat dua karakteristik atau ciri utama dari penilaian. Yang pertama adalah penilaian merupakan proses pengambilan keputusan, ya. Maka dalam proses penilaian ini, karena ini berhubungan dengan keputusan, maka harus didasarkan kepada data atau didasarkan kepada nilai-nilai yang sudah diperoleh oleh peserta didik untuk mengambil keputusan akhir. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam kurikulum kita, ya, penilaian akhir, nilai akhir dari peserta didik itu nanti akan muncul di dalam nilai rapot. Tetapi nilai rapot itu tidak diperoleh seketika ketika peserta didik mengerjakan ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun PAT. Tidak, tetapi diperoleh berdasarkan dari akumulasi penilaian-penilaian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penilaian harian, penilaian tengah semester atau ujian tengah semester, penilaian penugasan, dan lain sebagainya. Hasil tersebut nanti akan diolah menjadi nilai rapot. Akan tetapi ketika di dalam nilai rapot kok misalnya masih terdapat peserta didik yang masih di bawah KKM, kriteria ketuntasan minimal, maka hal ini akan menjadi acuan untuk pengambilan keputusan. Di samping itu, nilai yang diperoleh oleh peserta didik, misalnya peserta didik dalam pelajaran matematika memperoleh nilai 7,1, itu bisa ditarik kesimpulan apakah peserta didik itu sudah mencapai kompetensi atau belum. Karakteristik utama lainnya dari penilaian adalah bahwa penilaian itu bersifat kualitatif. Jadi kalau paradigma ini sudah berubah jika dibandingkan dengan paradigma ketika saya masih menjadi peserta didik. Sekarang penilaian itu bersifat kualitatif karena ada 3 pendekatan yang akan dipakai dalam proses penilaian. Itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya. Dalam penilaian terdapat beberapa istilah. Yang pertama adalah standar penilaian pendidikan. Standar ini adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Maka dalam melakukan penilaian itu pemerintah sudah menerapkan standar penilaian yang harus dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik, maka diikuti, wajib diikuti oleh para pendidik. Yang kedua, penilaian harian itu kalau dalam SD terkenal dengan istilah PH, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar. Jadi penilaian harian ini akan bersifat, ya sifatnya adalah sifat harian atau berdasarkan kepada materi yang telah diajarkan pada satu waktu atau satu pertemuan tersebut. Gunanya apa? Ya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan pada satu momen tertentu. Yang ketiga adalah penilaian tengah semester, PTS, ya dulu disebut dengan ujian tengah semester atau sebangsa dengan istilah tersebut. Kegiatan ini digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang telah menempuh kegiatan pembelajaran selama 8 sampai 9 minggu. Artinya ini kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulanan setengah lebih, ya, atau 2 bulan setengah, yang mencakup penilaian, ya, yang meliputi seluruh KD pada periode tersebut. Ya, dalam penilaian tengah semester ini kompetensi dasar yang telah diajarkan maka diujikan dalam satu waktu, namanya adalah penilaian tengah semester. Kalau dalam penilaian harian maka kompetensi dasarnya bisa saja 1
atau terdiri dari satu indikator dalam satu KD. Tetapi dalam PTS maka bisa terdiri dari beberapa kompetensi dasar pada periode tersebut. Ya. Penilaian akhir semester atau yang disingkat dengan PAS merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil. PAS itu dilakukan di akhir semester ganjil. Cakupan PAS meliputi seluruh kompetensi dasar pada semester ganjil. Mungkin ya bisa lebih dari satu. Penilaian akhir tahun merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap. Dulu namanya UKK, ujian kenaikan kelas. Cakupan PAT lebih luas daripada karena mencakup semua kompetensi dasar pada semester genap. Teman-teman juga akan mempelajari tentang prinsip penilaian. Itu adalah asas yang mendasari penilaian dalam pembelajaran. Jadi asasnya, dasarnya. Terus ada juga istilah mekanisme penilaian, yang berarti prosedur dan metode penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Prosedurnya diikuti seperti apa dan metode yang dipakai itu apa. Yang ketiga ada prosedur penilaian, yaitu langkah-langkah penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Jadi langkah-langkahnya seperti apa. Misalnya pendidik ingin mengetahui keterampilan peserta didik melalui misalnya project based learning.